Nah, ini teman-teman, kita tes ya. Hasilnya berjalan dengan baik, lancar jaya. Ya, jumpa lagi teman-teman di Electro Homes, channel yang menampilkan kegiatan elektronik saya sehari-hari. Sesuai dengan janji saya di video yang lalu, ini akan saya rakitkan ATS stereo sinkron minimalis. Simple ya teman-teman. Ini udah jadinya, cuman 2 relay. Boleh lihat teman-teman, lihat ya, simple banget ya. Dan ini bisa untuk beban 1300 VA. Berikut tahap-tahapnya ya teman-teman. Dari barang mentah, dari saya mounting, saya lobang-lobangin, saya lem, saya baut dari papannya, lalu kabel ductingnya satu-satu. Lalu yang paling rumit perkabelannya, ada kabel arus kuat, arus lemah gitu ya. Akan saya beberkan satu-satu sampai testing, sampai selesai. Nah, ini nanti coba akan saya jual di toko oren ya. Saya juga akan buat yang 2200, 3300 dari 2 relay, 3 relay, 4 relay, terus opsi dengan kontaktor, bisa opsi dengan kontaktor. Walaupun kontaktornya nggak dari saya ya, tapi ada pemasangan untuk kontaktor PLN, kontaktor PLTS itu. Ada terminalnya untuk kontaktor. Ada juga yang tanpa kontaktor ya. Langsung bisa 4400, 3 relay tanpa kontaktor. Nah, itu semua kan kemampuan loadnya semua tergantung dari kabel dan relay. Itu perkabelan perlu benar-benar diperhatikan ya. Jangan sampai kita berani ngeklaim 4400 tapi ntar dikasih 10 ampere 2200, kabelnya panas lu kebakar, waduh, itu bahaya. Jadi perkabelan kalau misalnya bisa 4400, saya paling bisa bilang 3300 itu kalau untuk relay begini. Itu pun udah saya kasih relay yang 2 kali 10 ampere ya. Bisa 20 ampere berarti bisa 4400. Relay juga kalau mau yang lebih yakin lagi, kita kasih yang Omron. Itu semua ada step-stepnya ya teman-teman, termasuk perkabelan. Termasuk kabel ducting ini juga kalau untuk yang daya-daya tinggi, beban-beban tinggi, ductingnya nggak bisa sekecil ini. Karena ini aja udah penuh ya teman-teman. Udah penuh. Jadi nggak akan muat lagi, nanti perkabelannya akan jadi bahaya. Ini karena untuk minimalis ya. Jadi perkabelannya nggak banyak. Tapi kalau udah nambah 3 relay pasti perkabelannya lebih banyak. Dan kalau udah nambah loadnya lebih besar, kemampuannya, pasti kabelnya juga lebih besar ya. Saya pakai kabel yang tembaga murni 1,5 mili dan 2,5 mm. Sehingga satu aja juga kan udah bisa lebih dari 10 ampere. Yang 1,5 mm juga yang tembaga murni yang asli itu bisa sampai 15, bisa 20 ampere bahkan. Apalagi kalau saya double 2 ya. Itu jadi faktor safety mesti benar-benar diperhatikan. Ya, kita lanjutkan dengan ini ya. Proses-proses pembuatannya dari belum jadi sampai ke ngetes, sampai testing zero sinkronnya dengan kapasitas baterainya menurun, dia jalan sendiri segala macam. Kalau ada yang mau komentar,
ada request segala macem, boleh dimasukkan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Silahkan disaksikan prosesnya. Nah, ini proses mountingnya ya teman-teman. Ini sudah saya lubangin. Ini udah. Ini udah saya baut, yang ini belum. Ini udah. Gitu ya teman-teman. Jadi ini dimonting dulu. Untuk kita punya ATS paling simple. Ya, lanjut proses selanjutnya teman-teman ya. Nah, sekarang sudah selesai semua dibaut ya teman-teman. Udah beres semua itu. Udah tinggal masalah perkabelan. Ini desainnya sama ya dengan yang saya pakai. Cuman ini untuk satu lot, yang saya punya 3 lot. So, teman-teman lihat. Sama persis. Untuk kemampuan lotnya ini karena yang paling minimalis, biayanya juga paling murah, yaitu 6 ampere. Jadi kurang lebih untuk rumah yang 6 ampere 1300 watt. Itu semua ditentukan oleh kemampuan relay dan nanti perkabelannya ya. Jadi bukan tibang asal jalan. Kita mesti hitung kabelnya, jangan sampai ntar lagi jalan dia panas. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti masalah perkabelan ini yang paling rumit, yang menentukan ya. Ya akan saya update selanjutnya ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kabel sudah saya pasang ya. Tapi perkabelan yang menyangkut kabel arus kuat, PLN, inverter, dan load. Ini inverter, line netral, ini PLN, yang merah, line netral, netralnya biru ya. Ini load. Dan semua kabel-kabel menyangkut PLN, inverter, dan load ke relay dan ke dua modul ini. Itu di dalamnya ya. Beberapa ada kabel tebal seperti ini yang menyangkut untuk load. Ini kabel-kabel tebal ya, yang mana bisa sampai 10 ampere paling enggak. Tapi relaynya cuma bisa 6 ampere, 3 ampere kali 2 ya. Jadi maksimal nih di 1300 VA. Nah itu. Jadi yang menyangkut kabel-kabel hubungan antar relay, kabel-kabel arus lemah belum. Jadi baru segini aja. Ini juga lumayan rumit ya, karena kabel tebal ini ngaturnya agak susah, agak keras. Beberapa kabel saya pakai yang 2,5 mm, kabel serabut. Berapa yang 1,5. Ada juga yang 0,75 yang untuk arus-arus signal seperti ke sini. Ini hanya untuk signal ya. Walaupun isinya ini inverter dan PLN, lalu netral, tapi hanya untuk signal. Sedangkan yang ke sini untuk benar-benar load rumah. Ya gitu teman-teman ya. Habis ini baru saya kerjain lagi perkabelan untuk yang kecil-kecil, yang untuk antar relay ini. Dan beberapa yang ke signal yang diperlukan dari dua modul ini. Yaitu modul signal generator dan modul baterai LVD, low voltage disconnected. Oke, ditunggu update selanjutnya ya teman-teman. Nah ini sudah saya pasang ya teman-teman, kabel-kabel arus lemahnya
untuk relay segala macem. Sini ya, antar relay juga, yang cuman antar relay aja nggak keluar, ada juga yang relay keluar ke sini, ada juga relay keluar ke sini, termasuk untuk saklar bypassnya, saklar bypass PLN. Kalau kita mau langsung ke PLN, tidak menunggu kapasitas baterai. Nanti setelah saya cek ulang perkabelannya, kita akan masuk tahap tes ya. Tunggu ya bentar teman-teman. Nah ini teman-teman, kita tes ya. Hasilnya berjalan dengan baik, lancar jaya. Ini bebannya saya pasang lampu, saya tutupin biar nggak silau. Nah itu zero sinkronnya. Ini colokannya, ada PLN, ada PLTS. Masuk, langsung bebannya ke sini, ke lampu tadi. Nah ini saklar untuk bypass. Jadi kalau kita mau bypass ke fungsi PLN, ntar dulu ya. Ini satunya nih setrum PLN nih, takutnya nyetrum saya. Langsung pindah dia. Pindahnya tetap pakai sinkron, tapi nggak tergantung kapasitas baterai. Jadi kalau kita mau pindah kapan aja, kita tinggal pindah, nggak tergantung kapasitas baterai, dia pindah aja. Begitu udah zero, dia akan pindah sendiri. Itu kalau on ya. Nah sebentar lagi zero ini. Oh naik lagi. Nah itu. Sedangkan kalau dari kapasitas baterai, ntar dulu, tunggu pindah ke PLTS dulu ya. Nah itu, saya pindah PLTS. Ini angka baterai 9, saya setel batas bawahnya 8, batas atasnya 9. Sekarang anggap aja baterai turun ya. Ini saya turunin ya. Sampai 8, seolah-olah baterai habis. Kan pindah dia. Tunggu zero, baru dia change. Nah itu, sekarang udah PLN. Nah kalau nanti baterai kecas, dia 9 lagi, kena ke batas atas. Nah, kena batas atas. Udah, pindah lagi dia. Ke PLTS lagi. Ya gitu teman-teman ya. Jadi ini PLTS, ATS paling minimalis, berbiaya rendah, di bawah 300 kurang lebih biayanya, tapi sudah zero sinkron. Cuma 2 relay untuk beban 1300 VA. Dan di video berikutnya akan kita coba untuk beban bisa 2200 bahkan sampai 3300. Ada yang 2 relay, ada yang 3 relay ya.
Cuman bedanya memang kalau 2 relay nggak bisa pasang lampu pilot. Itu aja. Lampu pilot status PLN atau status PLTS. Tapi kalau 3 relay itu bisa pasang lampu pilot. Dan kalau 3 relay bisa untuk opsi pakai kontaktor. Tapi kalau 2 relay gini nggak bisa. Nggak bisa ditambahin kontaktor. Kalau 3 relay bisa. Nanti akan saya buat varian-variannya ya teman-teman. Gitu ya teman-teman. Sekian dulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Boleh di subscribe, di share. Kalau mau ada yang perlu skematiknya segala macam, itu di video-video saya sebelumnya dari mulai nol, dari mulai saya neliti dari awal 2 bulan lalu, dari mulai saya cari serosinkron signalnya sampai cabling relaynya, itu berturut-turut ya. Yang tentang ATS saya udah kasih cara kerjanya, skematiknya segala macam. Itu bisa disaksikan ya. Kalau ini udah barang jadinya. Saya nggak akan ulas lagi sampai ke detail skematiknya karena nanti berulang ya. Terima kasih teman-teman, semoga berguna. Salam Electro Homes.